وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم طول عمره وصحي جسده ونور قلوبه في دعاء الله وفي دعاء الرسول وفي دعاء بر الوالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Selanjutnya pembacaan manaqib Syekh Salman akan dibacakan oleh Habib sekaligus tausiah. Kepada Habib Mahsin bin Hasan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tagrib bid-dunub wa tusbihul qulub wa tantaliqu bil qulub wa tadinu bis-sawm ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Habib disuruh oleh guru kita yaitu Guru Muhammad Yusuf. Aku memanggilnya Guru Yusuf, Muhammad Yusuf, Guru Muhammad Yusuf. Mudah-mudahan kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau umur yang barokah, umur yang panjang, sehat walafiat, sehat jasmani dan rohaninya, dan beliau mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Dan juga tak lupa kita doakan Sahibul Bait yang mana anaknya sekarang lagi ulang tahun yang bernama Najwa Putri, yaitu kita doakan mudah-mudahan beliau menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tuanya, anak yang cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, anak yang selalu menambahkan selalu ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit di sini kita membacakan akan manaqib daripada Syekh Muhammad Salman Al-Madani, yang mana beliau ini adalah merupakan daripada salah seorang daripada aulianya Allah Subhanahu wa taala, yang mana jika kita bacakan cerita riwayat daripada orang-orang yang soleh, itu akan turun daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkahnya Syekh Salman, dengan berkahnya mereka para aulianya Allah, wabil khusus kepada pimpinan para aulia yang Nabi kita Muhammad SAW, mudah-mudahan kampung kita ini selalu mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Muhammad Salman Al-Madani ini beliau tinggal di daerah Madinah, yang mana beliau ini merupakan salah satu penjaga daripada kuburan Nabi kita Muhammad SAW. Ini bukti bahwasanya beliau ini orang yang cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, orang yang selalu rindu kepingin dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah kita insya Allah setiap minggu ini melepas rindu kita dengan Rasulullah dengan cara kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bentuk karena apa? Karena tidak mungkin orang yang cinta kalau mereka tidak mengenal kepada orang yang ia cinta, itu tidak mungkin. Kita harus lebih mengenal kepada siapa Nabi kita Muhammad SAW. Siapa beliau ini? Beliau ini adalah merupakan utusan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau ini adalah harapan kita kelak di yaumil qiyamah untuk pertolongan. Jadi harapan kita untuk mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Tidak mungkin, tidak mungkin kalau kita kelak bisa mendapatkan syafaatnya di waktu kita hidup di dunia kita tidak mengenalnya. Itu bagaimana? Kenapa? Karena kena di yaumil qiyamah orang hebat banyak, bukan 100-200 jumlahnya orang. Sampai dalam riwayatnya orang nanti di padang mahsyar itu bertumpuk-tumpuk, berdesak-desakan, berdesak-desakan. Karena apa? Karena begitu banyaknya manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini ada riwayat satu, yang mana pemuda ini dia waktu hidup di dunia
Ini pemuda selalu menaruh kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini pemuda senang baca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini pemuda kalau sudah mau tidur, itu dia tuh menangis, meneteskan air mata karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kalau kita mau tidur, mau guling, apa yang diingat? Hah? Bukan apa masak esok kan? Apa? Iya. HP Bib. HP kan? Nah, itu. Akhirnya HP bangun, HP pulang, guring HP pulang, masak HP pulang. Nah, akhirnya sampai kedingan micik abahnya Bib. nah, ya ini ngalis itu tak. Kadang awak habis bahas-bahas itu jauh dari bini masalah. Jadi ini pemuda waktu itu dia karena menaruh rindu kepada Nabi Muhammad SAW di waktu mau tidur, sampai meneteskan air mata. Ini pemuda, akhirnya di situ pemuda ini bermimpi. Pemuda ini bermimpi, di dalam mimpinya dia ini berada di padang mahsyar, berkumpul, berkumpul di situ orang, miliaran orang, bahkan sampai triliunan orang di situ, makhluk manusia, hambanya Allah berkumpul di situ. Ini orang yang mana waktu berkumpul situ mereka lagi kebingungan. Mereka ini kebingungan karena tidak tahu mereka ini akan masuk surga atau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam keadaan kebingungan itu berdesak-desakan ada segerombolan orang jalan, yaitu dilihatnya orang-orang yang soleh, min awliyaillah, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan berombongan, dan di tengah-tengah mereka itu terdapat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan para zuriat Nabi Muhammad, di kalangan orang yang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad. Ini pemuda, dia memaksa tubuhnya, memaksa dirinya untuk masuk dalam rombongannya Rasulullah. Tapi begitu banyak desakan-desakan orang, kada kawan. Beliau menangis melihat dari keadaan jauh kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau cerita kepada sebelahnya, wahai fulan, jika engkau ini seorang yang mendapatkan rahmat daripada Allah, jika engkau ini dimasukkan ke dalam surganya Allah, titip salam aku kepada kekasihku yang namanya Muhammad SAW. Sampaikan salamku kepada beliau, karena aku takut kalau aku ini mendapatkan adab daripada Allah dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan kepada beliau bahwasanya waktu aku hidup di dunia, aku selalu setiap hari, bahkan setiap malam merindukan akan kehadiran beliau. Ini yang diidam-idamkan oleh pemuda tersebut. Di dalam mimpinya, singkat cerita ini dengan spontan Nabi Muhammad tidak pernah lupa kepada orang yang mencintainya. Nabi Muhammad tidak pernah melupakan kepada orang yang betul-betul cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini spontan, ini antara jarak dengan pemuda itu dengan Nabi Muhammad, ini terbuka akan jalan. Nabi Muhammad menghampiri dan mengatakan, wahai pemuda, aku tidak akan pernah melupakan satu pun orang yang betul-betul cinta kepada aku. Amin ya Allah. Ini mudah-mudahan dengan kita membaca selawat ini bukti bahwa kita betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan kecintaan ini merupakan perintah daripada Allah. Allah merintahkan untuk umat, untuk makhluknya, untuk cinta kepada nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dan sewajarnya untuk kita lebih mengenal siapa gerak Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana beliau, Syekh Muhammad Saman Al-Madani, begitu cintanya kepada Nabi Muhammad sampai beliau ini menjaga akan makamnya Nabi kita Muhammad SAW, yang mana banyak sekali di sini sering dibacakan manaqib daripada beliau. Ini bukti ini kalau bahwasanya orang yang cinta kepada Nabi Muhammad itu niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Allah akan mengangkat derajat setinggi-tingginya. Buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan kita banyak membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah kita berkumpul di sini. Ini merupakan suatu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Tidak semua orang kawak berkumpul duduk bareng memuji kepada Rasulullah. Tidak semua orang bisa. Ini merupakan daripada undangan Allah. Ini merupakan daripada anugerah yang Allah kehendaki untuk kita mengambil anugerah tersebut. Banyak orangnya
lebih sehat daripada kita, tapi kadang-kala duduk di dalam majlis-majlis mulia seperti ini. Banyak orang yang lebih lapang waktunya, tapi mereka enggan untuk masuk ke dalam majlis-majlis yang dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan daripada kebaikan yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kalau Allah menghendaki kebaikan kepada orang tersebut, niscaya Allah akan beri pemahaman mereka di dalam perkara agama, perkara di dalam dia menuntut ilmu, perkara di dalam dia ini hadir duduk dalam majlis-majlis yang mulia. Ini Allah akan berikan kepada diri. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan." Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kebaikan, yufaqihu fiddin, dia akan diberi pemahaman akan agama mereka, akan diberi pemahaman tentang siapa Nabi mereka, tentang siapa kemuliaan orang-orang yang duduk dalam majlis-majlis seperti ini. Ini akan diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita beruntung ini merupakan hidayah daripada Allah, yang mana hidayah itu harus kita jaga, yang hidayah itu harus kita pegang kuat-kuat agar jangan sampai lepas, karena fitnah dunia di zaman sekarang itu begitu luar biasanya. Zaman sekarang ini fitnah dunia begitu luar biasanya. Banyak orang-orang sampai terpengaruh kepada dunia yang begitu dahsyat. Makanya kata Al-Habib Zaid bin Sabit mengatakan, kalau kita hidup di akhir zaman ini, hendaklah kita ini memiliki suatu wiritan. Wiritan yang mana itu yang lebih bagus untuk di akhir zaman adalah yang pertama adalah istighfar, dan yang kedua adalah selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah istighfar itu sebagai pakaian kita. Jadikanlah kita meminta ampunan kepada Allah itu sebagai pakaian kita. Dan jadikanlah selawat ini sebagai minyak wangi kita, pengharum untuk tubuh kita. Inilah yang diajarkan oleh mereka para aulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi